Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Ya, mendengar penemani Anda di kesempatan sore hari ini, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia untuk hari ini ya, di hari Jumat 30 Mei 2025. Pendengar, banyak orang mengira kalau laporan keuangan hanya penting untuk perusahaan atau bisnis besar ya. Padahal laporan keuangan pribadi sangat penting untuk membantu kita memahami kondisi finansial kita sehari-hari. Nah, tentunya dengan laporan sederhana seperti catatan pemasukan dan juga pengeluaran, kita tentu bisa menyiapkan hingga merencanakan kebutuhan-kebutuhan yang tentunya sudah ada di list kita ya. Nah, seperti apa dalam merencanakan laporan keuangan ini? Kami akan ajak Anda untuk berbincang dalam Mozaik Indonesia edisi investasi untuk kesempatan sore hari ini, laporan keuangan mini manfaat maksimal bersama dengan narasumber kami. Ada Mbak Ceria Diaweni SMSI yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas MDP Palembang. Langsung saja sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palembang. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Ceri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi, selamat sore. Selamat sore juga. Ini kita long weekendnya di studio ya. Iya, benar sekali. Di saat orang-orang mungkin menikmati long weekend kemana gitu ya, kita siaran nih ya. Oke, pastinya nggak apa-apa, tetap semangat ya. Pastinya kita akan berbagi informasi untuk pendengar juga bagaimana caranya membuat laporan keuangan dengan nanti bisa mendapatkan manfaat maksimal. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung, kami juga undang peran sertanya. Silakan ya, bisa melalui line telepon kami atau juga bisa melalui WA di 0821 7927 9090 ya. Dan tentunya Mbak Ceri, dialog ini kita juga hadirkan di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa didengarkan via RRI Digital ya, di Play Store dan juga App Store pastinya. Baik, kalau kita berbicara mengenai laporan keuangan ya Mbak Ceri, ini pasti pertanyaannya adalah kenapa ya, mengapa laporan keuangan ini penting, bahkan untuk orang biasa. Untuk pribadi kita. Iya betul. Gimana nih Mbak Ceri? Oke, kalau selama ini kan kita kenal laporan keuangan itu adalah erat kaitannya sama perusahaan, sama pebisnis. Jadi sering kali kita lupa bahwa sebenarnya kita secara pribadi, individu juga butuh yang namanya pencatatan. Yang kita sebut dalam hal ini adalah laporan keuangan mini. Nah, jadi untuk apa kita buat laporan keuangan mini sebenarnya? Jadi konsepnya sepertinya sama laporan keuangan di perusahaan, adalah untuk mencatat berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita, yang lagi-lagi tujuannya adalah untuk membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan tentang apa? Mungkin nanti kita akan memilih investasi mana yang harus kita pilih, investasi mana yang harus sesuai dengan keuangan kita. Nah, dari mana kita taunya adalah dari catatan laporan keuangan pribadi itu, Mbak Esi, begitu. Oke, nah ini kalau berbicara mengenai laporan keuangan mini ya, ini seperti apa sih yang dinamakan laporan keuangan mini ini? Secara konsep hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan, tapi pencatatannya mungkin lebih versi sasetnya laporan keuangan perusahaan. Ada. Jadi, ya versi saset. Iya, versi sasetnya gitu. Jadi kalau laporan keuangan itu kan yang kita tahu, kita pelajari secara umum ada laba rugi, ada perubahan ekuitas, ada neraca dan lain sebagainya. Nah, untuk laporan keuangan pribadi sendiri
laporan keuangan yang paling penting itu adalah kita catat dulu berapa pendapatan dan berapa pengeluaran kita. Nanti kalau kita udah mulai terbiasa untuk melakukan pencatatan pengeluaran dan pendapatan ini, kita mulailah ke pencatatan aset kita, hutang kita, jangka panjang dan hutang jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dulu dari laporan paling sederhana aja deh, mencatat berapa pendapatan, mencatat berapa pengeluaran, sisa saldo kita rata-rata per bulan berapa gitu. Jadi itu yang dinamakan laporan keuangan mini ya, Iya, Mbak benar. Cherry ya. Nah, ini tentunya pendengar juga kembali kita informasikan ya, untuk bergabung silahkan boleh ya melalui line telepon di 0711 369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Oke, tadi sudah diinformasikan mengenai kenapa kita harus membuat laporan keuangan mini ya, Iya. Mbak Cherry ya. Iya. Nah, untuk jangka panjangnya nih buat pendengar juga, kenapa sih kita harus membuat laporan keuangan mini? Jadi laporan keuangan ini besar banget manfaatnya. Kalau di perusahaan untuk pengambilan keputusan, maka di pribadi juga ada hal seperti itu. Jadi laporan keuangan pribadi kalau kita buat itu manfaat pertama untuk memulai kedisiplinan diri kita dulu, Mbak. Jadi kalau kita udah rajin mencatat berapa pendapatan, berapa pengeluaran setiap harinya kita rutin, maka kedisiplinan akan terbentuk di diri kita. Kemudian konsistensi diri kita juga akan mulai terbentuk. Nah, terlepas dari hal itu, manfaat yang kedua adalah laporan keuangan ini adalah catatan historis. Catatan historis nanti berguna untuk apa? Untuk kita mengambil keputusan besar di kehidupan kita ke depannya. Salah satunya tadi saya sudah bilang dalam hal misalnya kita mau memutuskan investasi mana nih yang cocok untuk kita. Ada banyak investasi, mungkin kita cocoknya di investasi saham kah, atau cocok investasi logam mulia aja. Nah, itu juga disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Nah, untuk tahu kondisi keuangan, maka kita perlu tahu catatan historis kita ke belakang. Kira-kira pengeluaran kita berapa ya? Sisa saldo yang cukup untuk investasi berapa ya gitu. Karena yang namanya investasi kan nggak mungkin kita ambil dari kebutuhan pokok kita. Ya, kebutuhan pokok nggak boleh terganggu. Nah, selebihnya itu boleh kita investasiin. Nah, itu kita dapatnya dari catatan historis kita yang sudah pernah kita buat dari laporan keuangan pribadi tadi. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan itu adalah kunci untuk kita membuat anggaran kita ke depan yang lebih sehat lagi gitu. Jadi dengan buat laporan keuangan mini ini tadi, kita tahu pola pengeluaran kita setiap bulannya seperti apa. Dengan tahu pola pengeluaran, otomatis kita tahu nih sarang pemborosan kita di mana. Karena kan manusia itu kalau nggak dicatat, kita nggak akan tahu borosnya di mana. Kalau untuk pengeluaran itu biasanya kalau pengeluaran untuk kebutuhan pokok, oke, itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi ada pengeluaran yang sifatnya hiburan, nah ini yang mungkin bisa kita tekan lagi, gitu ya. Kayak misalnya kita beli kopi nih sehari 2 kali, satu kopi 50.000, 2 kali dalam sehari, berarti udah 100.000 nih. Padahal kopi itu bisa dibuat di rumah aja loh, gitu ya. Jadi ada hal-hal yang pemborosan yang bisa kita tekan, sehingga nanti kalau udah tahu nih pengeluaran mana yang bisa kita tekan, kita bisa buat anggaran untuk masa yang akan datang yang mungkin lebih efektif lagi untuk pendapatan yang kita punya. Dan yang terakhir mungkin untuk ketenangan jiwa kita ya di akhir bulan gitu ya. Karena kan suka belum gajian tapi uang tinggal segini cukup nggak nih gitu. Jadi ada ketenangan jiwa gitu Mbak Esi. Oke, udah bisa diprediksi gitu ya. Iya benar. Ini bakal Pengeluaran apa gimana yang nih akan nanti di terjadi. akhir-akhir ya. Benar. Oke, Mbak Cherry. Nah, ini kita mulai mungkin ya dengan membuat laporan keuangannya nih, gimana caranya atau mulai dari mana gitu Iya. ya. Untuk buat laporan keuangan, karena kalau memulai itu kan harus yang senyaman mungkin dulu. Karena kalau sudah ditunjukin laporan keuangan yang kayak gini itu udah ribet duluan gitu Mbak. Iya. Jadi mulailah dari mencatat dulu pengeluaran secara rutin selama 7 hari berturut-turut dulu. Kalau saya gitu, jadi nggak langsung buat laporan keuangan akunnya segini, nggak, tapi catat dulu pengeluaran rutin kita per hari selama 7 hari aja dulu gitu. Kalau sudah mulai konsisten, itu biasanya udah mulai terbentuk pola diri kita. Jadi akan mulai terbiasa, lama-lama
kayaknya kalau nggak nyatat udah nggak, agak aneh gitu ya. Jadi lewat dari 7 hari kita mulai terbiasa buat catatan. Sudah mulai terbiasa buat catatan, baru kita biasakan buat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan sendiri mulailah dari yang paling mudah dulu. Kalau di laporan keuangan perusahaan itu namanya laporan laba rugi, Mbak. Jadi di situ kita catat berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Ya, pendapatan itu termasuklah gaji pokok kita. Mungkin kalau bulan ini dapat bonus gitu ya, atau dapat uang jajan dari suami gitu. Nah, baru bawahnya kita kurangin sama pengeluaran kita. Dimulai dari pengeluaran kebutuhan pokok atau tabungan gitu ya. Kalau saya kebutuhan pokok dan tabungan itu wajib sifatnya dan nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, sisanya pengeluaran hiburan, pengeluaran untuk belanja Shopee Payday gitu ya misalnya ya. Nah, itu Udah yang bisa ditekan dulu ya. Ya udah ada budgetnya gitu Mbak. Oke, baik. Nah ini untuk saving atau menabung, ini idealnya berapa persen sih dari pendapatan yang Kalau ada saya gitu mengikutin persentase 50, 30, 20 Mbak. Jadi dari total penghasilan itu 50%-nya saya pakai untuk konsumsi kebutuhan pokok, bukan hiburan. Kebutuhan pokok kayak sandang, pangan, papan gitu ya. Bayar listrik, rumah, air, bayar makan 3 kali sehari lah gitu. Biaya anak sekolah dan sebagainya. Itu 50% dari penghasilan saya. Kemudian 20%-nya itu saya pakai untuk tabung. Jadi kalau ibaratnya gajinya 20 juta, 200 ribu, 1 juta penghasilan, 200 ribunya itu wajib ditabung. Kalau masih ada sisa saldo, boleh dimasukin lagi ke tabungan, boleh. Jadi 20% dari penghasilan saya pakai untuk tabungan. Jadi idealnya gitu. 30%-nya boleh dipakai untuk hiburan gitu. Oke. Apapun itu, misalnya mau belanja, untuk kesenangan. Jadi nggak terlalu besar sebenarnya ya, tapi memang harus disisihkan, diposkan gitu ya. Jadi balik lagi konsistensinya. Memang nilainya tidak terlalu besar, tapi kalau tidak dimulai, tidak akan dimulai gitu. Oke, baik. Nah ini kalau untuk laporan keuangan mini gitu ya, untuk kita pribadi, ini alat dan juga cara mencatatnya ini gimana? Kalau untuk mencatat, karena ini lagi-lagi untuk keperluan pribadi, jadi nggak ada yang mengharuskan pencatatannya harus seperti ini. Beda sama laporan perusahaan yang ada standarnya gitu ya Mbak ya. Kalau untuk pribadi kita mau catat di buku kecil boleh gitu ya, atau kalau senyamannya di note di handphone boleh gitu. Jadi kalau saya di handphone, karena handphone ini pasti dibawa kemana-mana gitu. Setiap ada belanja kopi catat gitu, belanja cilok catat gitu gitu Mbak. Atau kalau mau mudahnya lagi kumpulin dulu notanya. Nah, alatnya apa? Sebenarnya manual tadi seperti tadi boleh. Tapi kalau males gitu ya nyatat, sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang berbasis Android, berbasis lain-lain gitu ya, bisa kita download secara gratis. Kayak buku kas itu kan gratis, jadi tinggal kita masukin apa aja pengeluaran kita, nanti kita tinggal bisa lihat informasi kondisi keuangan kita gitu. Oke, jadi bisa diupdate terus gitu ya, bener. kalau melalui handphone gitu ya. Oke, baik Mbak Chari, nanti kita akan lanjut lagi berbincang. Pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung. Silahkan ya, bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga Anda ingin bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang juga bisa berkomentar, karena dialog ini juga kami tampilkan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Kasali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran.
umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana? Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang. Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan. Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang. Top
totalnya Rp143.500 ya, Kak. Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa? Kris, bukan QRIS. Hah? Emang iya? Bukannya QRIS? Belum tahu ya. Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, KIRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah KRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya. Hai Susi, kamu sudah tahu tentang investasi? Hai Dewi, investasi? Belum tahu Dewi, emangnya apa sih? Investasi itu menabung dengan cara yang lebih cerdas. Uang yang kita simpan bisa bertumbuh, jadi kita punya tabungan lebih banyak di masa depan. Tapi bukannya berinvestasi itu beresiko? Memang ada resiko, tapi kalau kita belajar dan memilih dengan hati-hati, risikonya bisa kita kelola. Yang penting jangan buru-buru dan mulai dari yang aman. Jadi, kalau aku mulai dari sekarang, masa depan aku bisa lebih baik. Benar sekali. Mulailah dengan langkah kecil dan terus belajar. Investasi adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Ya, 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda dalam Mozaik Indonesia edisi investasi mengenai laporan keuangan mini manfaat maksimal. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, kami tunggu peran sertanya bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711 369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Dan tentunya pendengar juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang ya. Yang ingin bergabung via kolom komentar ya di live chat YouTube Pro 1 RRI Palembang juga bisa ikutan di Mozaik Indonesia edisi investasi untuk kesempatan kali ini. Dan juga untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami via digital di RRI Digital via App Store dan juga Play Store, terima kasih sudah memilih kami ya 92,4 FM untuk menemani Anda. Dan berbicara mengenai laporan keuangan, tentunya kita masih bersama dengan Mbak Ceria Diaweni MSI, ini merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas MDP Palembang di kesempatan sore hari ini. Ya, Mbak Cherry, ini selanjutnya tentunya dalam pembuatan laporan keuangan mini, walaupun ini untuk personal atau pribadi ya, tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan nih Mbak Cherry, apa aja sih? Oke, jadi dalam pembuatan laporan keuangan pribadi ini sebenarnya ada pengelompokan yang perlu kita lakukan. Jadi kayak misalnya mencatat pendapatan dan pengeluaran. Nah, untuk pengeluaran sendiri itu biasanya kita kelompokin aja dulu. Jadi yang mana pengeluaran kebutuhan pokok, tabungan, sama hiburan tadi. Nah, kebutuhan pokok ini udah nggak bisa diganggu gugat nih Mbak Esi. Jadi kebutuhan pengeluaran yang memang harus kita keluarkan dan nggak boleh diganggu gugat lagi. Nah, sedangkan untuk yang lainnya, pengeluaran lain-lain itu boleh kita gabungin. Jadi kayak sandang pangan papan itu sudah taruhnya di bagian kebutuhan pokok. Nah, tapi kalau untuk jajan, untuk hiburan, belanja dan lain-lain itu boleh kita gabungin di pengeluaran lain-lain. Jadi ada pengelompokan seperti itu supaya kita tahu nih pemborosan kita tuh dalam hal apanya. Apakah dari kebutuhan pokok kita yang terlalu berlebihan gitu ya, misalnya kayaknya kebutuhan makan kita nih terlalu besar, terlalu gede. Apakah di
pengeluaran lain-lain ini yang sarang pemborosannya biasanya. Nah, jadi kita tahu yang mana bisa kita tekan atau ternyata penghasilan saya nih ternyata yang kurang karena kebutuhan pokok yang wajib ini ternyata lebih besar daripada pendapatan. Nah, jadi ada perencanaan yang bisa kita lakukan ke depannya. Apakah menambah penghasilan ataukah menekan pengeluarannya gitu. Oke, langsung bisa dilihat gitu ya. Iya, benar. Apa yang harus kita lakukan, manfaat dari membuat laporan keuangan secara personal ini. Nah, kalau untuk memisahkan ya antara keinginan dan kebutuhan, biasanya keinginan kita kan tak terhingga gitu ya. Benar. Tapi budgetnya yang terbatas gitu ya. Benar. Ataupun memang kebutuhan harusnya memang segitu gitu ya. Nah, ini gimana nih Mbak Cherry mensiasatinya ya? Oke, jadi salah satu untuk biar dompet kita sehat juga kita harus mampu membagi yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan. Jadi kebutuhan itu biasanya saya lihat kalau saya pengen sesuatu, kira-kira kalau saya nggak beli ini bakal bisa hidup nggak sih gitu. Kalau saya nggak ngopi yang 50.000 ini kira-kira besok saya masih bisa hidup nggak? Kalau masih bisa berarti itu keinginan. Kalau saya hari ini nggak makan, wah saya sakit mah nih, saya sakit mah besoknya saya nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan pendapatan dan lain-lain. Berarti itu kebutuhan, Mbak. Jadi kalau saya lihat baju, aduh pengen banget deh baju itu. Kalau baju saya udah sobek-sobek, kayaknya butuh nih baju, berarti itu adalah kebutuhan. Jadi lihat dulu besok kira-kira masih bisa nggak nih hidup kalau nggak kita beli gitu. Atau biasanya saya lihat pulang dulu aja deh, kira-kira masih mau nggak nih? Kalau masih mau ya berarti harus beli, ya monggo silakan dibeli. Karena kita memang ada kata saya tadi 30%-nya boleh untuk hiburan deh gitu. Karena manusia nggak mungkin cuma memenuhi kebutuhan pokok terus gitu ya. Ada hiburan yang memang harus kita penuhi, tapi lagi-lagi kita harus kita anggarkan, Mbak. Nggak boleh melebihi budget itu tadi. Jadi harus tetap konsisten dengan kebutuhan. Jadi harus bisa ya memilah sendiri ya, Mbak ya. Benar. Apalagi zaman sekarang gitu ya, di mana memang harus ada pengetatan, termasuk juga tentu untuk keuangan pribadi atau personal benar. gitu ya, bukan hanya efisiensi di perusahaan gitu ya. Iya, benar, untuk pribadi sangat perlu. Oke, baik. Nah, ini kalau untuk laporan keuangan ini nanti untuk jangka panjangnya gitu ya, mungkin bisa kita evaluasi berapa lama sih kalau untuk kalau di perusahaan gitu ya, 1 tahun biasanya periodenya, atau ada per month berapa gitu ya. Kalau di perusahaan kan ada periodenya, memang per triwulan, per semester gitu ya. Tapi kalau untuk keuangan pribadi sih alangkah baiknya kalau tiap bulan memang kita evaluasi, Mbak. Tiap bulan ya. Jadi setiap akhir bulan biasanya saya lakukan evaluasi pengeluaran apa yang bisa kita tekan, pengeluaran apa yang tidak perlu kita pangkas gitu. Sehingga kita bisa buat anggaran untuk bulan depan laginya. Jadi laporan keuangan itu kita pakai untuk buat anggaran, sehingga periode bulan depan, saya udah kebiasaan bilang periode berikutnya gitu ya, sehingga bulan depan kita bisa konsisten untuk ngikutin anggaran itu. Jadi laporan keuangan kita evaluasi untuk membuat anggaran yang lebih sehat dan lebih efektif untuk kedepannya gitu. Oke, baiknya per bulan gitu ya. Iya, baiknya per bulan, Mbak Cherry ya. Nah, ini kalau misalnya nih Mbak Cherry, ini untuk pendengar yang mungkin ada cicilan gitu ya, bagaimana kita menyisihkan juga gitu ya pendapatan yang kita terima, diposkan di mana gitu ya untuk kewajiban itu gitu. Jadi kalau utang cicilan itu kan wajib kita keluarkan, maka setelah kebutuhan pokok itu harus kita anggarkan juga sebagai pengeluaran yang wajib kita lakukan. Oke, pengeluaran wajib juga ya. Iya, pengeluaran wajib. Nah, kalau laporan pengeluaran dan pendapatan ini udah rutin kita lakukan, alangkah baiknya kita lanjut ke laporan berikutnya. Namanya kalau di perusahaan itu laporan neraca. Jadi neraca itu mencatat aset, utang dan modal yang kita punya, Mbak. Jadi berapa aset kita apa aja, kita list di sana. Kemudian utang kita apa aja, itu juga kita harus list. Jadi berapa sisa utang kita, itu sudah terekam di sana. Jadi kita nggak khawatir lagi nih, kira-kira bulan depan masih bisa nggak bayar utang gitu ya. Jadi semuanya udah
terangkum di laporan neraca itu tadi, dan pembayarannya itu harus kita lakukan di laporan pengeluaran bulanan tadi, Mbak. Gitu. Oke, baik. Jadi itu yang juga tentu menjadi kewajiban ya, memang harus diposisikan juga ya gitu ya. Walaupun udah tahu gitu ya jumlahnya berapa ya Mbak Iya, ya. cuma kan terkadang kita lupa nih utang di bank A ini sisanya berapa gitu ya. Makanya perlu adanya pencatatan di neraca tadi. Jadi sisa utangnya tinggal berapa dari total pengeluaran utang yang sudah kita lakukan, seperti itu. Tapi kalau kita melihat semuanya kayak gitu, kayaknya males banget gitu Mbak. Jadi yang pertama kali itu adalah usir dulu rasa males kita. Jadi gimana caranya supaya nggak malas, ya buat senyaman mungkin dulu sekarang. Jadi nggak usah pikirin dulu yang laporan neraca tadi gitu ya, nggak usah pikirin dulu gimana cara buat laba rugi, tapi catat aja dulu gitu. Kita mulai dari pencatatan aja dulu gitu. Oke, mau mencatat aja gitu ya. Iya, mau catat Mbak ya. aja. Iya, karena Atau kumpulin kwitansinya aja dulu gitu. Oke, karena udah tahu biasanya ya, aduh ini pendapatannya segini gitu ya, pokoknya cukup lah gitu ya. Memang lebih baik harus dicatat ya, Mbak Cherry karena ya. kita sering lupa gitu. Kalau kita kelupaan, kayaknya nggak jajan deh tadi, gitu Pak. Jadi perlu adanya pencatatan sehingga kita bisa flashback nih, pemborosannya di mana, apa yang harus dikurangin dan lain sebagainya. Gitu. Iya, baik Mbak Cherry, nanti kita akan lanjut lagi berbincang ya. Pastinya pendengar juga kami undang peran sertanya untuk bergabung. Silahkan, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan ya. Boleh langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090, dan juga Anda bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah,
Para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13 hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional. Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini. Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong, investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Bohong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, terus menemani Anda dalam Mozaik Indonesia edisi investasi untuk kesempatan sore hari ini seputar laporan keuangan mini manfaat maksimal bersama dengan Mbak Ceria Dia Weni SC MSI, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas MDP Palembang. Anda yang ingin bergabung silahkan ya untuk segmen terakhir ini di 0711369977 langsung bisa menghubungi kami atau juga bisa melalui WA di 082179279090 dan tentunya Anda juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, dialog ini juga kami hadirkan via digital ya, di RRI Digital via App Store dan juga Play Store. Baik, ini nggak berasa ya Mbak Cherry, kita sudah ada di segmen terakhir ya dalam Mozaik Indonesia edisi investasi untuk kesempatan sore hari ini. Ini sebagai informasi untuk pendengar tentunya agar bisa balance gitu ya laporan keuangan nantinya. Ini apa nih yang harus kita perhatikan, khususnya mungkin Mbak Sherry kan udah sering nih membuat gitu ya. Ada mungkin untuk kesalahan-kesalahan orang yang dalam mengatur keuangan yang harus diperhatikan oleh pendengar kita apa nih Mbak? Orang dalam mengatur keuangan itu biasanya tidak mencatat. Jadi dipikir-pikir aja kira-kira pengeluaran 1 bulan kemarin apa aja ya, nggak bisa kayak gitu Mbak. Jadi semuanya harus dicatat, balik lagi ke pencatatan. Jadi kesalahan orang mengatur keuangan seperti itu, tidak ada pencatatan dan menggunakan kirologi gitu, perkiraan gitu. Ingat-ingat aja ya, gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Oke, jadi semuanya harus tercatat emang ya. Oke, nah ini berbicara mengenai pencatatan, sebagai informasi juga untuk pendengar gitu ya, untuk sumber pendapatan utama yang harus dicatat dalam laporan keuangan pribadi ini apa nih Mbak? Jadi untuk sumber pendapatan utama itu bisa dari seluruh sumber pendapatan kita bisa. Jadi dari mungkin dari perolehan gaji pokok kita bisa, atau mungkin kita ada sewa bangunan dan sebagainya menghasilkan pemasukan, itu bisa kita catat ke dalam pendapatan kita. Atau dapat uang jajan dari orang tua yang mahasiswa itu juga jadi sumber pendapatannya gitu Mbak. Itu ya, yang di sumber pendapatan yang harus dicatat. Oke, kalau untuk investasi yang kita lakukan nih Mbak Cherry, gimana nih untuk pencatatannya dalam laporan keuangan gitu ya, kalau belum menghasilkan ya, nah ini gimana kita memposisikannya? Oke, untuk investasi juga perlu kita lakukan pencatatan. Jadi kenapa harus dicatat? Karena biar tahu nih alokasi dari aset investasi kita itu berapa besar dari pendapatan kita. Jadi di mana harus kita catat untuk ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli suatu investasi, katakanlah misalnya emas gitu ya, itu kita catat di laporan pengeluaran kita. Nah, cuma hasil dari
investasi itu kita masukin nanti ke laporan neracanya. Jadi asetnya apa sih yang kita beli itu kita catat di dalam laporan neracanya, Mbak. Jadi misalnya emas tadi kita taruh di bagian aset kita bahwa kita ada aset berupa emas atau gedung atau katakanlah saham gitu. Dan nanti mungkin ada dari investasi itu kan menghasilkan pendapatan investasi gitu ya. Nah, pendapatan investasi itu nanti boleh lagi kita catat sebagai sumber pendapatan kita utama tadi. Jadi penambah pendapatan dari penghasilan kita tadi. Jadi tambahan sebagai pendapatan dividen misalnya, pendapatan dari penjualan emas, keuntungan penjualan emas kita gitu. Baik, nah ini untuk kita juga gitu ya, karena ini kan laporan keuangan personal ya, pribadi benar. kita gitu. Kalau misalnya ini pada ada tahap berapa bulan gitu ya mengalami apa nih kalau kita menyebut kerugian, rugi nih ternyata, gimana nih Mbak? Jadi nah dari catatan laporan keuangan kan jadi kita tahu oh ternyata bulan ini kita rugi, defisit gitu ya. Ternyata pendapatan kita lebih besar, lebih kecil daripada pengeluaran kita. Nah di situ kita bisa evaluasi, Mbak. Jadi kira-kira kita evaluasi pengeluarannya yang terlalu berlebihan. Ada nggak pengeluaran yang bisa kita tekan? Ada nggak yang bisa kita pangkas? Ataukah oh ternyata pengeluarannya udah oke misalnya. Oh ternyata pendapatannya yang harus perlu ditambahkan gitu. Jadi gimana caranya supaya saldo kita nggak minus. Betul. Karena saldo ini tadi kalau masih ada sisa saldo kan alangkah baiknya kalau kita bisa masukin ke tabungan atau investasi lagi. Jadi jangan sampai minus. Berarti kita ngutang gitu. Iya. Rugi sendiri gitu ya. Rugi sendiri. Pas lihat-lihat laporan keuangan. Baik, Mbak Cherry, ini kita sudah ada di penghujung acara Mozaik Indonesia edisi investasi. Ada pesan-pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar atau bisa direview dari hasil perbincangan kita di sore ini, silakan Mbak. Oke, mungkin untuk kita semua, jadi mulailah dari sekarang pencatatan, mulai dari yang sederhana dulu. Tadi kita sudah bahas bahwa buat laporan keuangan mungkin ribet gitu ya. Mulai dulu dari catatan-catatan kecil. Jadi kumpulin dulu semua pengeluaran yang sudah kita lakukan per harinya. Kita catat, mungkin 5 menit sebelum tidur kita lakukan pencatatan ya atas pengeluaran. Kemudian kalau udah rutin, kita naik lagi tingkatnya, kita coba buat laporan pengeluaran dan pemasukan kita. Sudah rutin lagi laporan pemasukan dan pengeluaran, kita tingkatin lagi, kita catat berapa aset kita, hutang kita, dan kewajiban kita ya gitu ya. Terus kita lakukan secara rutin, dan gimana mulainya, hilangin dulu rasa malesnya gitu. Buat senyaman mungkin supaya pencatatan kita lebih fleksibel gitu Mbak Esi. Oke, baik, yang pasti terima kasih informasinya Mbak Cherry ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk pendengar kita. Yang paling penting adalah catat dulu gitu ya. Iya benar, catat dulu. Catat dulu, nanti bisa mudah-mudahan jadi habit yang bagus gitu ya, kebiasaan yang baik untuk pendengar untuk bisa langsung nanti mengetahui seperti apa kondisi keuangan kita pribadi gitu ya. Baik, Mbak Cherry sekali lagi terima kasih, sukses terus aktivitasnya, salam hangat untuk keluarga ya. Terima kasih Mbak Esi. Baik pendengar, demikian Mozaik Indonesia edisi investasi untuk kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 30 Mei 2025. Tadi kita sudah berbincang seputar laporan keuangan mini manfaat maksimal bersama dengan narasumber kami. Ada Mbak Cherry Dia Weni SEMSI, merupakan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas MDP Palembang. Saya Esi dan rekan Bunga pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia. Mozaik